Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Dialog Forum Publik hadir ke hadapan Anda kali ini bersama saya Tegar Bestari. Pemirsa, hingga saat ini menurut penelitian menyatakan dan kasus kejadiannya pun menyatakan bahwasannya provinsi kita, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling rentan terhadap bencana. Karena jumlah bencana di Jawa Barat jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, ini bahkan jauh lebih banyak. Sehingga tentu saja kita harus bisa mengantisipasi, bukan saja mewajarkan apa yang terjadi, tapi kita sebagai masyarakat dan juga nanti dari pemerintah harus bersinergi. Bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisasi dampak dari bencana. Data dari BPBD, pemirsa menyatakan bahwasannya pada bulan Februari 2021 saja, ini terjadi 275 bencana di wilayah Jawa Barat, mayoritas longsor. Sebanyak 275 bencana tersebut, pemirsa, sebanyak 720.000 warga terdampak dan 10 orang meninggal dunia. Bukan angka yang kecil, sehingga memang kita harus melakukan pembenahan. Bagaimana ketika kita terdampak, bagaimana kita bisa mengevakuasi diri sendiri dan juga keluarga, dan juga bagaimana kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Jika saja sudah ada pergerakan tanah, bisa melapor kemana gitu ya, kita harus sensitif terhadap lingkungan kita sendiri. Untuk membahas tentang kesiapan Jawa Barat dalam menghadapi bencana, sudah hadir 3 narasumber bersama saya di studio. Yang pertama, Bapak Dr. Dhani Ramdan MT, Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat. Di sebelah Pak Dhani ada Pak Iwan Ramdhani SEMM, pemirsa beliau sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Kantor SAR Bandung Basarnas. Dan yang terakhir ada Dr. Imam Ahmad Sadisun, pakar geologi dari ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Walaupun sekarang Corona mulai menanjak lagi nih Pak. Semoga saja kita semua disehatkan dan juga pemirsa di rumah semoga terus disehatkan, dan yang sedang sekarang positif COVID-19 kami terus berharap bahwa Anda cepat sembuh, cepat kembali bersama keluarga, dan untuk masyarakat yang masih sehat jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Pak Dhani, kita akan membahas sekarang tentang kesiapan Jabar menghadapi bencana. Tadi bahwasannya saya menyebutkan ada 270 lebih bencana pada bulan Februari. Bagaimana Pak sebetulnya pemetaan yang dilakukan BPBD tentang kebencanaan di wilayah Jawa Barat? Ya, Jawa Barat ini ditakdirkan Allah, alamnya indah, subur, tapi di balik itu potensi kebencanaannya tinggi, lengkap. Mulai tadi banjir longsor, angin puting beliung, ada gunung berapi juga kita, ada tsunami juga, begitu ya. Nah, kalau melihat dari petanya, dari bagian tengah ke utara itu relatif datar, maka yang terjadi banyak di sana itu banjir, baik genangan maupun rob. Adapun tengah ke selatan itu lebih terjal medannya, gunung, bukit banyak sana, sungai juga, sehingga banyak terjadi longsor atau banjir bandang yang karena di daerah curam begitu. Nah, adapun gempa, angin puting beliung itu tersebar di mana-mana secara acak gitu. Kira-kira seperti itu kondisinya. Masyarakat juga harus tahu bahwasannya banjir dengan banjir bandang itu beda, pemirsa, karena banjir bandang ini adalah banjir yang membawa lumpur. Iya, material, ada lumpur, batu, kayu. Banjir bandang di wilayah Jawa Barat juga banyak, Pak. Ya. Sejauh ini indikasi pertama apa yang terjadi sebetulnya? Banjir, ya pertama ya tentu karena curah hujan Jawa Barat itu paling tinggi di Indonesia. Sehingga ruas-ruas sungainya juga paling banyak. Hampir 250 sungai dengan 6 das utama. Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Cisadane gitu ya. Sehingga, dan setiap aliran sungai pasti ada perilaku banjirnya. Jadi sehebat bagaimanapun manusia menata sungai segala itu, ada yang disebut siklus 5 tahunan, 10 tahunan, bahkan 50 tahunan itu dia akan meluap begitu. Sehingga memang harus disadari oleh seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, tanah di Jawa Barat itu akan selalu terancam oleh kondisi seperti itu. Apalagi kalau memang lingkungannya tidak dikelola secara baik, daerah resapan airnya,
kemudian juga drainasenya begitu. Iya. Itulah yang terjadi dengan banjir selama ini di Jawa Barat. Menurut BMKG pada saat bulan Desember saya masih ingat Pak bahwasannya kita ini puncak hujan akan terjadi di Januari akhir, Februari. Ya, Katanya Maret mulai sedikit hujannya. Tapi ternyata pas sampai sekarang Juni di wilayah Bandung, Garut, Cianjur itu masih hujan. Apa yang terjadi sekarang ini Pak? Ya, karena Jawa Barat sendiri terbagi 36 zona musim yang itu berbeda dengan batas wilayah kabupaten dan kota. Ya. Sehingga satu kabupaten itu bisa masuk zona musim A, sebagian lagi zona musim B, C, D, dan seterusnya. Di mana setiap zona musim itu bisa mengalami awal musim hujan ataupun awal musim kemarau yang berbeda. Demikian juga puncak dan akhirnya gitu. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Memang secara umum sebenarnya musim hujannya sendiri harus sudah berakhir. Bukan harus, memang sudah berakhir, tapi masuk ke transisi. Tetapi ternyata untuk zona musim di area Bandung Raya sampai ke Tenggara, Cianjur, Sukabumi, Bogor itu masih tinggi gitu. Sementara utara ini sekarang sudah kemarau, sudah mulai kekurangan air karena hujan sudah sangat langka. Oke, jadi kemungkinan tahun ini musim hujannya lebih panjang gitu ya Pak? Iya, perkiraan BMKG begitu. Puncak kemaraunya hanya 2 bulan aja sekitar Juli Agustus. Nanti September sudah mulai lagi transisi ke musim hujan. Perkiraannya seperti itu. Pak Iwan, dari perspektif SAR sendiri, Jawa Barat ini kan paling banyak ya Pak, provinsi yang paling semuanya ada kebencanaan di wilayah Jawa Barat. Berarti tim Jawa Barat ini yang paling sibuk lah ya Pak ya jika dibandingkan dengan provinsi lain. Untuk tahun 2020 akhir hingga 2021 saat ini, kondisi di wilayah Jawa Barat sendiri, pantauan dari tim SAR seperti apa Pak? Pantauan kami sampai saat ini, kami sangat sibuk dalam menyelenggarakan operasi SAR Pak. Kami alhamdulillah sampai saat ini bersinergi dengan BPBD dalam hal penanganan bencana. Yang sudah barang tentu bahwasanya bencana itu berada di bawah kendali BNPB atau BPBD. Kami berada di klasternya tanggap darurat Pak. Pada saat adanya korban. Sampai saat ini kami masih tercatat sampai dengan bulan Juni ini 71 penanganan SAR Pak. Berarti 1 bulan itu rata-rata berapa? Nah, sehingga kami dalam hal ini terus meningkatkan kesiapsiagaan kami, baik dari menyiapkan sarana prasarana maupun sumber daya manusia kita siapkan. Kita melatih, memang secara personil yang kita miliki sangat terbatas Pak. Tetapi kami bagaimana bekerja sama dengan unsur-unsur potensi SAR yang lain, baik TNI, Polri, ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bisa membantu dalam hal penanganan bencana tersebut Pak. Seperti itu. Setidaknya 1 bulan berarti ada penanganan 6 kasus. Lebih Pak. Lebih, ya. Sampai 13. Wah, 13 kasus. Siap. Nah, sebetulnya ketika kurang tadi Pak, kurang dalam personil, sebetulnya kan masyarakat pun bisa dilibatkan dan biasanya sangat terlibat gitu ya masyarakat. Nah, Pak jika melihat biasanya korban-korban ini bagaimana Pak ketika atau masyarakat yang terdampak ketika menanggapi ada bencana, apakah mereka sudah ada kesadaran bahwasannya tempat mereka ini rawan gitu Pak? Mayoritas Pak? Secara mayoritas sih sudah mempunyai kesadaran. Tapi dalam hal ini kan tetap peranan pemerintah yang memang harus lebih tanggap Pak dalam hal ini. Meskipun pada dasarnya masyarakat sudah tahu, seperti misalkan di wilayah Andir banjir. Tetapi kan tetap sebagai pemerintah kita mempunyai kewajiban. Bahwasanya kita tetap harus melaksanakan kewajiban dalam hal apalagi ada orang yang membutuhkan evakuasi. Seperti itu Pak. Seperti di Andir kemarin ada 2 tempat ya untuk evakuasi banjirnya ya Pak ya? Siap. Dayakolot dan Andir kalau nggak salah ya Pak? Iya, betul. Nah, sekarang kan COVID Pak. Bagaimana sebetulnya tempat dievakuasi sendiri, pengamanan agar masyarakat
masih bisa tetap menerapkan protokol kesehatan, Pak? Ya, kita bekerja sama dengan unsur-unsur pemerintah, seperti bahwasanya ketika banjir, kita berkoordinasi dengan BPBD setempat, baik dengan Kabupaten Bandung, ataupun dengan Provinsi, ataupun dengan Satgas-Satgas COVID. Dalam hal penanganan operasi SAR yang kita laksanakan, tetap kita menerapkan protokol kesehatan, Pak. Iya. Kita dalam hal penanganan pun kita tetap memakai masker, latex, APD, dan lain-lainnya. Sehingga penerapan protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan pada saat operasi SAR itu berlanjut, Pak. Seperti itu. Baik. Ke Pak Iwan, tadi sama Pak Dhani digambarkan bahwa di selatan ini memang longsor mayoritas, gitu ya. Di Jawa Barat ini, Pak Iwan, kan kita tahu bahwasannya kadang walaupun banyak pohon juga kan ada pergeseran, gitu ya, Pak Iwan. Iya. Apa sebetulnya yang terjadi jika dilihat dari perspektif geologi? Baik. Jadi memang Jawa Barat ini kalau kita bisa lihat secara umum, wilayah pegunungannya lebih banyak dibanding wilayah daratan. Meskipun ada juga daratan-daratan di antara pegunungan yang juga tadi disebutkan ada juga potensi banjir di sana. Nah, yang menarik dari longsoran ini sebenarnya kalau kita kategorikan memang secara alamiah banyak sekali faktor penyebabnya dan mereka seakan-akan bekerja bersama-sama. Dalam arti faktor yang paling utama tadi morfologi perbukitan yang biasanya lereng-lerengnya curam. Itu faktor yang utama memang karena longsoran ini gaya gravitasinya yang dominan. Kemudian yang kedua, bagaimana batuan penyusun. Nah, ini menarik. Memang batuan-batuan penyusun secara umum kita bisa kategorikan menjadi dua bagian. Yang satu terkait dengan kegunung apian atau produk-produk vulkanik terkait dengan gunung api dari zaman purba sampai sekarang yang terbaru, maupun batuan-batuan sedimen yang juga umurnya sangat tua. Nah, di Jawa Barat ini juga hati-hati karena juga banyak batuan-batuan sedimen yang relatif sensitif terhadap perubahan kondisi. Sehingga bisa menimbulkan longsoran-longsoran dalam skala yang masif. Kita mengenal awal tahun ini ada pergerakan sebutannya banyak sekali disebutkan ada gerakan lahan gitu ya yang cukup luas karena terjadi di satu kampung. Itu misalnya di Sukabumi, kemudian di Purwakarta juga ada dekat Jatiluhur, kemudian juga di Majalengka gitu ya. Itu besar-besar wilayahnya. Nah, biasanya itu memang terkait dengan jenis batuan yang sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kondisi, entah kondisi kadar air maupun yang juga mempengaruhi adalah aktivitas manusia di sini. Ya, ini yang harus kita waspadai juga ya. Adanya pemotongan lereng yang tidak mengindahkan kestabilannya, perubahan fungsi lahan pun ya karena pengaruh air hujan ini sangat juga mempengaruhi longsoran yang terjadi. Dan sebenarnya longsoran juga bisa berpadu dengan jenis-jenis bencana lainnya atau potensi bahaya lainnya. Misalnya ada gempa bumi yang mengakibatkan getaran yang juga memicu longsoran, atau produk gunung api misalnya menghasilkan produk yang relatif tidak stabil di lereng-lereng gunung api yang kemudian akibat hujan bisa menjadi lahar dan bisa menyapu, tadi disebut sebagai banjir bandang. Tapi kalau material padatnya banyak, itu kita sebut sebagai aliran debris atau aliran bahan rombakan, itu lebih dahsyat lagi nanti bahayanya. Nah, itu semua ada di Jawa Barat dan memang di wilayah selatan kita dapatkan di pegunungan, sedangkan di wilayah utara memang masalah yang utama adalah banjir di sana. Karena memang wilayahnya yang relatif datar dan langsung berhubungan dengan pantai utara. Baik, setelah jeda pemirsa kita akan membahas bersama Pak Imam. Nanti Pak Imam tolong jelaskan tentang kondisi di selatan Jawa Barat dan utara tentu beda. Proses pembentukan tanahnya pun beda. Lalu bagaimana masyarakat bisa mengetahui tempat tinggalnya ini tempat yang labil atau tidak? Tapi dijawab nanti usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Forum Publik.
Pemohon mengakses aplikasi Sakedap melalui Play Store Android untuk membuat akun dengan cara mengisi nomor NIK KTP elektronik, data diri, alamat email, atau nomor WhatsApp. Klik daftar, lalu pemohon melengkapi data diri sebelum memilih jenis permohonan. Pemohon memilih jenis layanan. Pemohon membaca persyaratan terlebih dahulu. Setelah persyaratan dirasa lengkap, selanjutnya pemohon menentukan pengambilan dokumen kependudukan, dipilih dengan cara pengambilan langsung atau dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia dengan sistem COD atau Cash on Delivery. Dan pemohon menentukan sendiri tanggal pengambilan atau pengiriman dokumen. Pemohon mengisi formulir, kemudian mengupload formulir tersebut beserta berkas persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah selesai mengupload, pemohon menunggu hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas atau admin. Pemohon akan menerima pesan konfirmasi diterima atau ditolak jika berkas dinyatakan lengkap dan benar. Maka dokumen kependudukan akan langsung diproses dan apabila berkas tidak lengkap, akan ada pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapinya. Pemohon dapat mengakses tracking proses jika berkas sedang diproses melalui aplikasi SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Berkas dokumen kependudukan yang sudah terbit akan dikirim ke email atau nomor WhatsApp pemohon dalam bentuk PDF atau portable document format. Khusus untuk KTP elektronik dan kartu identitas anak, di packing menggunakan amplop pos untuk dikirim ke alamat sesuai permohonan. Pemohon dapat mendownload dan mencetak sendiri dokumen kependudukan dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram. Anda masih menyaksikan dialog forum publik yang sedang berbincang tentang kesiapan Jawa Barat dalam menghadapi bencana. Anda pun bisa ikut bergabung, bertanya langsung ke narasumber kami di studio hari ini ke nomor telepon 022 540 6677. Dipersilakan untuk Anda yang ingin bertanya atau menanggapi diskusi kami di studio, Anda bisa menghubungi ke nomor 022 540 6677. Pak Imam, kita lanjutkan tadi bahwa masyarakat pun sebetulnya ingin tahu apakah saya tinggal di tempat yang rawan bencana, rawan longsor atau bencana lain jika dilihat dari tanah atau lingkungan sekitarnya. Bagaimana cara mengenalinya, Pak Imam? Ya, memang yang tahap awal yang harus dipahami oleh masyarakat adalah bahwa mereka tinggal di tempat-tempat yang ada potensi bencana. Ya, kita sebut potensi bencana atau rawan bencana. Nah, disitulah kesadaran awal mestinya sudah bisa dipahami oleh masyarakat. Kemudian terkait misalnya potensi terjadinya longsor. Nah, setiap bencana itu pada umumnya ada indikasi atau kita menyebut sebagai prekursor, tanda-tanda sebelum terjadinya kejadian longsor ini. Nah, longsor biasanya diawali dengan proses adanya retakan-retakan di tanah. Kalau kita melihat sebenarnya itu cikal bakal di bagian kepala longsorannya, atau kita kenal dalam istilah bahasa Indonesia nanti ada gawir longsorannya, cikal bakal gawirnya. Nah, disitulah biasanya ada retakan-retakan. Nah, perkembangan retakan bisa cepat, bisa lambat, karena memang longsoran ini bisa lama sekali terbentuknya. Nah, masyarakat minimal tahu indikasi yang ada di sana. Nah, kalau di situ, di dekatnya atau di wilayah-wilayah bawahnya itu ada rumah, ada pohon, dan pagar rumah dan sebagainya, itu biasanya mulai miring. Nah, itu juga harus dipahami, kemiringan-kemiringan dari komponen yang ada di atas permukaan yang bergerak, ya. Miringnya tergantung gerakan longsorannya, ya, biasanya bisa menuju ke bagian yang bergerak atau sebaliknya tergantung tarikannya. Nah, kalau ada jalan setapak juga ikut retak tentunya. Nah, di bagian kakinya itu biasanya memang
ada indikasi mata air yang tiba-tiba muncul, ada retakan-retakan juga yang diikuti oleh menggelembung tanahnya. Nah ini yang juga sistem ini sebaiknya juga dipahami, karena longsor ini sebenarnya satu sistem dari ujung atas sampai ujung bawah. Nah gejala-gejala awalnya memang unik. Dari bagian atasnya, atau saya sebut bagian kepalanya sampai kakinya, mirip dengan manusia ini ya. Nah disitulah masyarakat mestinya diajarkan untuk memahami gejala-gejala itu, sehingga kejadian yang nanti masif dalam konteks ini ya, kejadian longsoran besarnya, itu bisa paling tidak menghindari aspek bencananya, terutama korban jiwa maupun kerusakan-kerusakan dari infrastruktur maupun rumah yang ada di dekat sana. Jadi bisa diantisipasi semaksimal mungkin. Nah, Pak Dhani, tentang infrastruktur tadi, kalau misalkan kita melihat infrastruktur jalan, setidaknya yang terlihat untuk masyarakat yang tidak hidup di situ kan jalan biasanya tempat lewat. Untuk ke jalur selatan, kita ambil daerah Pangalengan hingga jalur selatan, atau Ciwidey hingga kita harus sapa dulu penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlan, kumaha damang? Saya alhamdulillah Pak Tegar. Silakan Pak Herlan dengan pertanyaannya. Begini, untuk para narasumber, kan Jawa Barat ini terdiri dari 27 kabupaten kota yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah biasanya kalau musim hujan banjir, ya, dataran tinggi longsor, bencana dan lainnya. Di musim kemarau kebakaran dan lain sebagainya. Nah ini untuk usaha pemerintah provinsi kabupaten kota ini untuk mengatasi bencana. Karena ulah tangan manusia, ya, laut, gunung, sungai itu kan di dalam Al-Quran diterangkan sebagai pasak bumi. Saya sering mengatakan persawahan dijadikan areal industri, pegunungan diratakan jadi perumahan, sekolah, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah ini untuk pemerintah upaya apa? Kerjasama dengan pemerintahan paling bawah, RT RW, organisasi kepemudaan, termasuk organisasi keagamaan untuk mengatasi hal bencana, untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Apalagi kan sekarang ekonomi masyarakat di era pandemi ini kita rasakan premanisme meningkat, ya, sumber devisa negara seperti pariwisata dibatasi, pajak negara seperti transportasi darat, laut, udara dibatasi, APBN maupun APBD sangat jebol. Apalagi anggaran keamanan, ini Menteri Pertahanan Keamanan sampai ribuan triliun. Mohon dijelaskan, hatur nuhun Pak Tegar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Herlan dari Kabupaten Bandung Barat. Ke Pak Dhani, ini Pak Dhani. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan, kerjasama apa BPBD dengan pemerintah, dan sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa mengatasi kebencanaan di wilayah Jawa Barat? Ya, BPBD adalah pemerintah ya, di pusatnya BNPB, di daerah provinsi kabupatennya BPBD, dan fungsinya sama, baik pusat maupun daerah, mengkoordinasikan manajemen penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana itu mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan atau mitigasi, lalu penanggulangan itu bersama dengan SAR untuk tanggap darurat, dan pemulihan. Nah di pencegahan ini upaya pemerintah itu mulai dari peraturan-peraturan tadi, ada RT RW, pengaturan tata ruang, pengaturan perizinan, walaupun implementasinya memang masih banyak yang miss ya, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Herlan tadi, sawah berubah fungsi dan sebagainya, itu sebenarnya sudah ada aturan yang bisa mencegah dari bencana. Setelah itu adalah pengembangan infrastruktur penanggulangan bencana. Misalnya tadi banjir, apa yang sudah kita upayakan? Kita sudah bangun berbagai waduk ya, yang terakhir Jati Gede, untuk penanggulangan banjir dan kekeringan di daerah Indramayu, ke Cirebon. Di Subang kita bangun sekarang Sadawarna waduk. Nanti di Bekasi akan dibangun Cibeet. Itu untuk pengendalian banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Selain juga waduk-waduk, floodway ya, untuk sodetan dan seterusnya.
Nah, itu disebut mitigasi struktural, itu yang pemerintah lakukan. Yang berikutnya ada mitigasi non struktural. Nah, ini yang harus banyak melibatkan masyarakat karena menyangkut perubahan perilaku tadi. Mencegah banjir mulai dari tidak buang sampah sampai tidak menebang pohon, itu adalah pencegahan banjir. Membuat sumur resapan di tiap halaman rumah, itu juga perilaku-perilaku yang harus didukung oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Upaya-upaya itu, nah lalu untuk edukasinya seperti apa? Karena BPBD itu hanya sampai level kabupaten, nah di kecamatan, desa, kelurahan, kita tentu bekerja sama dengan aparat kewilayahan. Jadi kita dorong di kecamatan, desa, kelurahan. Desa itu sekarang sudah ada peraturan dari anggaran APBD desa itu sekian persen harus dialokasikan untuk manajemen penanggulangan bencana. Baik pencegahannya maupun penanggulangan dan pemulihannya. Hanya memang untuk saat ini masih tersita untuk penanggulangan COVID. Betul. Tapi itu kan bencana juga. Iya. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah COVID tertanggulangi, nah anggaran kebencanaan di tingkat desa ini bisa lebih intensif digunakan untuk menyiapkan masyarakat berperilaku lebih ramah lingkungan dan punya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tentang penanggulangan bencana dari level terendah mungkin nanti ada keluarga. Ya. Apa yang bisa dilakukan di level keluarga ini? Jadi faktor keselamatan keluarga kita tim penolong itu sebenarnya hanya 1,7% bisa menyelamatkan. Betul. Kenapa? Karena pada golden time 0 sampai 30 menit itu orang terdekat dulu, siapa? Keluarga. Jadi selain diri sendiri 35% faktor keselamatan, keluarga itu 32%. Jadi digabung itu udah 60% faktor keselamatan itu ada di keluarga. Apa yang kita bangun keluarga, kami meluncurkan program keluarga tangguh bencana. Di mana setiap keluarga harus punya pertama rencana kontingensi tanda kutip ataupun kedaruratan. Di rumah itu ada potensi bencana apa saja, kebakaran, gempa, banjir. Lalu apa cara tindaknya, ayah melakukan apa, ibu baik sebelum maupun pada saat terjadi bencana, anak-anak dibagi tugas, nomor-nomor penting dicatat di situ. Dan satu tas siaga bencana. Apa saja isinya, Pak? Tas siaga bencana itu alat untuk bertahan hidup selama 72 jam atau 3 hari ya. Ada makanan, siap makan, siap saji, minuman, lalu pakaian, dan alat-alat keselamatan, fluid, senter, alat komunikasi, dan dokumen-dokumen penting, paling tidak fotokopinya itu ada di situ. Sehingga kalau ada apa-apa itu tinggal ngambil itu dulu, jangan ngambil yang lain. Itu tas siaga, ataupun kalau dalam kondisi terburuknya terkurung karena gempa, kebakaran, nah itu alat ini bisa untuk survival. Saya ingat bahwasannya ketika gempa di Palu kemarin ada yang diselamatkan karena peluit, Pak. Beliau kebetulan membawa peluit karena mungkin sudah capek untuk berteriak, tapi karena ada peluit jadi bisa terdengar oleh tim penolong. Jadi peluit itu harus ada di saku kita atau di tas siaga bencana tersebut, karena kita tidak tahu kapan dan di mana bencana datang. Maka kesiagaan itu yang bisa menyelamatkan kita. Pak Iwan, waktu tim TVRI, waktu itu saya liputan ke Sumedang yang longsor, perumahan itu, Pak Iwan. Kalau saya lihat tanah longsoran itu ternyata pemirsa beda dengan tanah galian yang biasa misalkan di pinggir rumah kita menggali gitu ya. Kondisinya beda ya, apalagi waktu itu hujan, si tanahnya itu kayak lengket gitu. Saya pikir kalau misalkan pakai pacul gitu ya, pakai cangkul itu sulit. Ketersediaan alat berat sendiri dari Basarnas sekarang seperti apa? Ketersediaan alat berat di kami sampai saat ini di Jawa Barat ya. Basarnas sendiri mempunyai 1 ekskavator. Tetapi kami alhamdulillah tidak khawatir, Pak. Karena kami sampai saat ini selalu berkoordinasi, bersinergi baik dengan potensi-potensi yang ada, TNI, Polri, ataupun unsur-unsur masyarakat, ataupun perusahaan-perusahaan yang mempunyai alat-alat berat, sehingga pada dasarnya mereka bisa membantu kami, bisa membantu BPBD juga dalam hal penanganan bencana tadi. Nah, tinggal kami laksanakan menghubungi kepada mereka. Alhamdulillah sampai saat ini, kayak kemarin pun waktu di Sumedang, sampai ekskavator tuh yang datang ada 5, Pak. Padahal kita butuhnya 3 sampai 5, yang notabene yang ini keluar, yang ini masuk. Nah seperti itu, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan pun tidak sulit untuk memberikan, karena mungkin dari situ mereka melihat
inisiatif bagaimana caranya bisa menyumbangkan kepada masyarakat seperti itu, sehingga alat-alat beratnya tidak sulit untuk digunakan oleh kami tim penolong, begitu Pak. Pak Iwan, tadi dijelaskan bahwasannya oleh Pak Dhani, ternyata keluarga ini di level keluarga sampai 60% setidaknya untuk kesempatan bertahan hidup ketika ada bencana. Ketika bencana datang, butuh waktu berapa lama sampai tim SAR bisa memberikan pertolongan? Waktu berapa lama itu tergantung jarak. Betul. Kami ada yang namanya respon time. Respon time itu pada saat ada laporan nyampe ke kita, waktu maksimal kita sampai keluar gerbang itu hanya 20 menit. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini kami ini ada uji pelaksanaan operasi SAR di Indonesia ini. Dan Jawa Barat alhamdulillah menjadi ranking yang pertama. Kami sampai pada saat melaksanakan operasi SAR ada telepon dinyatakan A1 atau dinyatakan sudah pasti, itu rata-rata cuma 12 menit sampai keluar. Nah, tetapi untuk menjangkau kepada lokasi, yaitu tadi kami memasyarakatkan SAR tidak hanya kepada potensi-potensi SAR. Sekarang kami alhamdulillah ada yang namanya program RW Siaga SAR. Apa itu Pak? Nanti kami bekerja sama dengan BPBD daerah. Kami kemarin hari Sabtu saya ke Indramayu. Ke Indramayu saya untuk mensosialisasikan kantong-kantong bencana itu ada di mana saja. Nah, itu penting. Nah, seperti itu. Dan tadi karena yang menyelamatkan yang pertama kali itu bukan kami sebenarnya, tetapi lingkungan yang ada di situ, keluarga ataupun di lingkungan seperti itu. Sehingga kami datang ke sana di mana saja kantong-kantongnya, sehingga yang paling tepat adalah kami melihat Karang Taruna, Pak. Karang Taruna, pemuda-pemuda yang memang harus kita latih bagaimana cara menyelamatkan orang. Minimal untuk menyelamatkan diri sendiri, apalagi untuk lingkungannya. Seperti itu, Pak. Bentuk pelatihannya seperti apa, Pak? Ya, yang modal dasar untuk menolong itu adalah medical first responder. Bagaimana dia menolong sendiri. Oke. Yang kedua, kalau misalkan pada saat banjir, otomatis kita kasih teknik pertolongan di air. Seperti itu. Kita ajarkan bagaimana caranya menolong di air, bagaimana caranya menolong kepada korban, memindahkan korban. Kalau misalkan ada yang terkena luka, bagaimana, seperti itu, Pak. Pertolongan pertama seperti itu mungkin ya, betul. Pak ya? Pertolongan pertama, karena tidak semua misalkan mengangkat korban tidak ada caranya maksudnya. Ada caranya. Jadi nanti diajarkan di situ gitu ya para betul, diajarkan. Oke. Kita break dulu Bapak-bapak. Nanti saya akan masih melanjutkan tentang pelatihan tadi. Pelatihan tentang oleh dari Basarnas dan juga tim kepada anak-anak muda mungkin ya Pak ya. Betul. Untuk bisa mempersingkat atau mengefektifkan masyarakat yang ada di lingkungan seperti itu. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami di Forum Publik. Kalau dulu kan di Pramuka PM. Hindari kehamilan tak direncanakan, ayo ber-KB. Lakukan KB mandiri atau ke klinik dengan protokol kesehatan. Hidup berencana itu keren, tetap aman, tetap sehat. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Anda masih menyaksikan Dialog Forum Publik yang sedang berbincang tentang kesiapan Jawa Barat dalam menghadapi bencana. Salah satu yang dilaksanakan oleh tim Basarnas akan melatih anak-anak muda di wilayah-wilayah tertentu sejauh ini apa ya yang dianggap mungkin zona merah, bisa disebut seperti itu. Betul. Apa yang dilaksanakan? Pelatihan seperti apa saja yang diberikan? Banyak pelatihan-pelatihan yang kita berikan. Kemarin kita mulai dari bulan Februari sudah melaksanakan beberapa pelatihan terhadap potensi SAR. Ada pelatihan jungle rescue, ada pelatihan water rescue, ada pelatihan high angle rescue, ada pelatihan vehicle accident rescue. Yang sudah tentu sebenarnya di kita tuh ada 8 skema yang memang kita laksanakan. Tetapi karena di Jawa Barat itu intinya adalah ada banjir, longsor, yang sering itu banjir dan kondisi membahayakan manusia. Rata-rata kondisi membahayakan manusia ini adalah orang tercemplung sumur, orang terseret arus, orang juga hanyut di sungai. Dan ini sangat tinggi Pak di Jawa Barat ini, orang hanyut sungai saja sangat tinggi. Nah, kita tentu memberikan pelatihan-pelatihan. Sampai saat ini sudah ada 5 kali pelatihan Pak yang sudah kita berikan, baik yang inisiatif dari masyarakat sendiri yang meminta kepada kami, ataupun kami yang melatih melatih langsung ada di kami, seperti itu Pak. Jadi memang sudah dipetakan ya daerah-daerah zona merah mana yang masyarakatnya memang butuh pelatihan khusus seperti itu ya Pak? Betul. Kami alhamdulillah untuk memetakan tersebut kami mendapatkan peta rawan musibah itu dari BPBD Pak. Karena yang mempunyai data lengkap seperti itu ada di BPBD. Sehingga kami berkoordinasi dengan BPBD, alhamdulillah kami mendapatkannya. Sehingga kami bisa memetakan kira-kira siapa atau organisasi mana yang berhak mendapatkan pelatihan-pelatihan tersebut. Sehingga jangan sampai yang mendapatkan pelatihan yang hanya sekedar mengkoleksi sertifikat saja. Ya, betul, tetapi betul. Yang mendapatkan pelatihan adalah orang-orang yang benar nantinya memanfaatkan kemampuan tersebut untuk menolong orang. Seperti itu Pak. Oke, saya mau ke Pak Imam sekarang. Memang ada zona-zona merah Pak Imam di wilayah Jawa Barat ini. Menurut Bapak sendiri yang paling harus bisa menjadi perhatian masyarakat sekarang dan juga mungkin pemerintah BPBD, zona mana saja, karakter zona seperti apa sebetulnya yang bisa menjadi perhatian utama Pak? Ya, ini menarik nih ya kalau kita bicara mengenai informasi potensi bencana atau rawan bencana. Nah, biasanya memang Pak Iwan tadi menyebutkan ada bentuk atau peta yang bisa menyajikan dengan baik sebenarnya area-area mana yang lebih rawan dibanding area lainnya. Nah, kita sebut sebenarnya peta bahaya atau peta ancaman bencana. Nah, ini saya yakin Pak Dhani sudah menyiapkan dengan baik itu semuanya dan ditopang oleh institusi-institusi yang menjadi tolak ukur utama dalam menerbitkan peta itu. Misalnya dari Badan Geologi, ya, bagaimana mereka membuat peta KRB, ya, kerentanan rawan bencana gunung api. Kita punya 7 gunung api di Jawa Barat. Kemudian juga ada peta zona kerentanan gerakan tanah, ya, dengan kelasnya dari yang warna merah sampai yang aman warna biru gitu ya. Nah, informasi itu ya mestinya masyarakat juga tahu dengan cara yang lebih baik lah gitu ya. Nah, karena kesadaran akan di mana dia berada di zona-zona terutama yang merah tadi ya, itu menjadi titik awal dia harus melakukan apa. Nah, pada akhirnya saya sepakat ya, sebelum kejadian ini harus ada aktivitas-aktivitas yang kalau bisa dilakukan secara terstruktur. Nah, karena kadang-kadang dan kita tahu ya istilah yang sangat banyak ya ini sebenarnya seperti apa ya, kalau ada bencana itu biasanya hadir di saat kita lupa gitu ya, sehingga latihan-latihan tadi menjadi sesuatu hal yang sangat positif saya pikir. Kemarin kita juga bersama-sama di Hari Kesiapsiagaan Bencana ya, itu mengingatkan semua sebenarnya pada prinsipnya bagaimana kita seharusnya menghadapi bencana itu. Nah, tetapi berawal memang dari informasi-informasi yang ada, termasuk peta-peta yang kita lihat dari sisi
atau jenis bencana-bencana yang ada. Nah, memang ada satu peta yang bisa mengkombinasikan jenis-jenis bahaya yang kita sebut sebagai multi bahaya atau multi rawan bencana, ya. Nah, itu yang perlu dengan baik disampaikan dan disosialisasikan, dan juga masyarakat memiliki program dalam rangka untuk menurunkan potensi-potensi bahaya sebelum kejadian bencana. Itu yang menjadi kunci, saya pikir. Jadi kegiatan sebelum kejadian bencana harus juga terus digarap dalam konteks penanggulangan, karena penanggulangan ini tadi Pak Dhani dengan lengkap itu siklus gitu ya. Ada pra bencana, ada pasca bencana. Pak Imam, kita kan Ring of Fire ya Indonesia. Ya. Tapi memang khusus untuk Jawa sendiri jika dibandingkan dengan provinsi lain, memang potensinya sangat besar. Ya. Lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah lain. Mengapa? Apa yang berbeda antara Pulau Jawa dengan khususnya Jawa Barat dengan pulau-pulau lain? Seperti apa, Pak? Ya. Kalau di Jawa sendiri, Jawa Barat tadi saya katakan memang wilayah pegunungannya paling besar itu ya. Seperti Jepang mungkin ya? Ya, kalau dikaitkan dengan negara, Jepang memang menjadi tolak ukur yang sangat mirip dengan Indonesia. Ya, jadi kita bicara yang luas dulu Indonesia, ada lempeng yang memang bertemu di Indonesia secara geologi itu menjadi khas. Dan di Jawa sendiri, di selatan Jawa kita mengenal adanya jalur penunjaman lempeng yang juga sangat berpotensi menghasilkan gempa dan juga tsunami yang diakibatkan oleh gempa yang ada di bawah laut. Nah, pergerakan lempeng menghasilkan juga gunung api yang juga saat ini Jawa Barat juga punya 7 gunung api yang berpotensi juga bisa menghasilkan bencana. Nah, tentunya keberadaan gunung api dan morfologi yang ada mengakibatkan lereng semakin curam dan potensi longsor itu tinggi. Ya. Nah, di situ juga area yang biasa kalau wilayah pegunungan ya, menghasilkan kondensasi hujan sehingga curah hujan juga cukup tinggi. Walaupun demikian sekarang perubahan karakter hujan juga bisa terjadi di wilayah-wilayah hilir ya, yang langsung gitu, sehingga banjir-banjir pun bisa diakibatkan oleh hujan yang langsung terjadi di wilayah hilir juga. Nah, potensi itu menjadikan Indonesia dan khususnya Jawa Barat ini wilayah yang memang berpotensi bencana sangat tinggi. Ada yang mengatakan dari sisi bencana kita supermarketnya bencana, memang dari sisi potensinya juga menjadi supermarket gitu ya. Artinya kita harus waspada di situ. Tentang tadi supermarket bencana, Pak Dhani, khusus untuk jika untuk utara kan memang banjir menjadi yang utama gitu ya. Ketika kita berbicara tentang Indramayu, Cirebon, mungkin dari Kuningan bisa seperti itu. Kalau misalkan kita selatan, biasanya kan yang tanahnya yang labil ini membuat infrastruktur cepat rusak. Salah satunya jalan. Kalau misalkan saya ke selatan, selalu ada bagian jalan yang rusak. Apakah sebetulnya ada cara infrastruktur yang dianjurkan untuk ke jalur selatan ini agar ini kayaknya setiap tahun pasti rusak ini, Pak? Iya. Memang khas sekali ya kalau kita jalan ke selatan tuh hampir tidak ada satu titik yang bolong, tidak longsor atau bahkan terputus. Jadi baik jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten kota, jalan desa apalagi itu selalu ada laporan, Pak kena longsor, Pak putus atau kena banjir. Memang kalau kita ingat katanya dulu kenapa Belanda itu tidak terlalu mendorong mempush pembangunan ke selatan tuh karena faktor itu. Banyak sekali fenomena alam yang kalau membangun infrastruktur ke sana akan sangat mahal dari sisi maintenance-nya. Mungkin teknologi zaman sekarang harusnya mungkin bisa ya mengatasi itu, tetapi karena apa? Karena ya bagaimanapun tetap selatan juga butuh dorongan, dan dorongan yang paling efektif itu melalui infrastruktur. Tetapi tadi mungkin konsultasi dengan ahli-ahli geologi kebencanaan itu sangat diperlukan supaya kita bisa memilih titik-titik ruas-ruas yang relatif aman dari
pergerakan tanah, dari longsor dan sebagainya. Yang kedua juga teknologinya memang yang harus betul-betul kuat, karena selain terjal juga banyak sekali ruas sungai ke selatan tuh, sehingga jalur ruas selatan tuh yang paling banyak jembatannya. Iya betul. Jadi hampir setiap seberapa kilo udah ada jembatan yang harus dibangun. Itulah makanya sangat mahal. Tapi ya karena kita semua daerah harus dilayani dari sisi pembangunan, ya kita mau tidak mau tetap juga harus memberikan fasilitasi seperti itu. Dengan konsekuensinya aspek kebencananya harus betul-betul dihitung sehingga kita bisa lebih efisien dalam investasi pembangunannya. Ya jadi memang jika kita berkendara gitu dari Sukabumi Selatan itu sampai Pangandaran kan entah berapa puluh itu jembatan gitu ya Pak ya. Betul. Nah khusus sekarang kita berbicara tentang utara. Di TVRI Stasiun Jawa Barat itu kalau misalkan masuk ke mungkin bulan depan nih Pak, sudah mulai berita banyak yang masuk tentang kekeringan. Khusus untuk Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon. Ini tampaknya bulan depan pun sudah mulai banyak lagi berita yang tentang kekeringan. Masyarakat ingin tahu Pak sebetulnya apa yang terjadi di wilayah ini sehingga ketika kemarau datang kekeringan bisa separah itu, sawah-sawah itu bisa retak-retak Pak dengan luas yang ratusan hektar. Seperti apa Pak? Jadi wilayah utara itu kebanyakan daerah hilir. Iya. Sehingga kalau dari sisi aliran sungai itu ya paling ujung ke bagian tetes terakhir gitu. Kalau airnya tidak dikelola secara baik gitu. Jadi pada musim kemarau air kan dibendung tuh. Digunakan. Nah, semakin ke ujung itu semakin ke bagian sedikit kalau tidak diatur. Oleh karena itu pengelolaan yang paling utama kita membuat bendungan kan untuk mengatasi itu. Bendungan Jati Gede. Nah harapannya Jati Gede itu bisa untuk pengendalian banjir sekaligus kekeringan daerah mulai Majalengka, Indramayu sampai Cirebon. Nah daerah Subang kita sedang membangun Sadawarna. Kalau Jati Gede sudah selesai, Sadawarna baru mencapai 50%. Mungkin butuh 2-3 tahun lagi untuk mulai beroperasi. Nah itu untuk pengendalian kekeringan Subang sampai sebagian Karawang. Nah untuk Bekasi Karawang nanti sedang kita mulai tahun depan bangun bendungan Cibeet. Seperti itu. Mudah-mudahan Cibeet juga karena kan yang membuat banjir wilayah Karawang itu yang paling dekat dengan Karawang Sungai Bekasi. Itu dari Cibeet, Cibeet, anak sungai dari Sungai Bekasi. Itu yang pemerintah sedang lakukan saat ini. Namun juga tentu saja bendungan itu hanya satu aspek, harus diikuti lagi nanti saluran-saluran sekunder, tersier, ya, irigasinya dan seterusnya. Nah ini kan belum tuntas semua. Jadi kalau misalnya ini Jati Gede udah jadi kok banjir masih ada, terus besok misalnya kekeringan masih terjadi, karena sekarang ini baru proses sekarang ke saluran-saluran sekunder dan tersiernya. Pelebaran, perbaikan dan seterusnya. Jadi kemarin yang diselesaikan itu bendungannya dulu, yang utamanya dulu, gitu utamanya. Ya Pak ya. Tahun ini mungkin dengan ke depan baru sedang berproses sekarang salurannya. Ke Pak Iwan tentang masyarakat tadi yang akan dibantu ilmunya tentang kebencanaan. Harapannya nih Pak, ketika masyarakat udah meningkat kesadarannya tentang kebencanaan, apa ya sebetulnya target utamanya? Bukan tentang kebencanaannya mungkin ya. Penanggulangannya terhadap diri sendiri gitu. Terhadap pertolongan. Pertolongan atau pencarian dan pertolongannya. Kalau kami fokusnya ke situ karena kebencanaan ada di BPBD. Itu. Jadi ya harapannya sih begini Pak. Ketika kami sudah melatih yang mengimplementasikan bahkan mengajarkan kembali kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Memang untuk tim penolong itu di dalam Undang-Undang 29 disebutkan bahwasanya harus yang mempunyai kualifikasi atau kompeten di bidang pencarian dan pertolongan. Tapi dalam hal ini kan sangat sulit Pak, begitu banyak lah. Nah sehingga kita tetap memasyarakatkan SAR melalui pengajaran-pengajaran atau pelatihan-pelatihan tersebut kepada masyarakat. Tetapi bukan berarti masyarakat yang sudah dilatih itu tidak boleh mengajarkan. Justru silahkan mengajarkan Pak. Minimal mereka memanfaatkan ilmu tersebut, mengajarkan kepada yang lain lagi.
sehingga pada saat nanti kepada kami tinggal sertifikasi. Seperti itu. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini banyak sekali organisasi-organisasi atau pemuda-pemuda yang sengaja datang kepada kami, dan kami pun mengharapkan seperti itu, Pak. Ya. Tidak dipungut biaya, Pak. Oke. Dalam hal melaksanakan pelatihan tersebut. Silahkan datang kepada kami, meminta pelatihan kepada kami datang, kami siap membantu. Dari umur berapa, Pak? Supaya ini masyarakat bisa menegaskan lagi, jika mahasiswa mungkin bisa, apakah dari tingkat SMA, supaya mungkin nanti ada perwakilan-perwakilan setiap daerah yang ingin mendapatkan ilmu dari Bapak. Silakan. Pada dasarnya umur itu kita batasi, Pak. Dari 18 tahun sampai dengan maksimal 35 tahun. Oke. Seperti itu. Karena memang itu usia produktif, Pak. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya maksimal di 40 tahun boleh, Pak, silahkan. Kalau memang kebiasaannya mereka yang 40 tahun tersebut misalkan di antara 35 sampai 40. Tetapi pada prinsipnya efektifnya itu dari 18 sampai 35 tahun. Tetapi kita pun ada yang namanya program Sargos to School. Program Sargos to School itu kita memasyarakatkan SAR. Mulai dari usia TK, SD, SMP, SMA. Oke. Namun sekarang kendalanya COVID. Ya. Nah, sehingga kita tidak bisa melaksanakan itu. Karena terbatas dengan adanya COVID tersebut, dan itu memerlukan tatap muka, Pak. Ya, kita memasyarakatkan. Tidak bisa daring. Iya. Pelatihan seperti itu. Kalau mungkin kalau misalkan secara teori, ya itu kita kan memperlihatkan bagaimana caranya menolong, bagaimana seperti itu. Baik, terakhir saja, singkat saja Pak Dhani dari Bapak untuk masyarakat Jawa Barat tentang kesiapan untuk menghadapi bencana. Silakan. Ya, kami sering ada 3 hal saja kalau ke masyarakat itu yang paling penting bagi masyarakat untuk membangun budaya tangguh bencana. Yang pertama selalu kenali bahayanya, dimanapun berada, kapanpun, kenali bahaya tadi yang disampaikan oleh pakar kita. Tanah bergerak seperti apa tandanya, banjir, longsor, kenali bahaya di sekitar kita. Yang kedua, kalau sudah kenal, kurangi resikonya. Jadi jangan diam aja, oh udah nggak berbuat, tapi kira-kira bisa dicegah nggak? Pasti ada, setiap bencana itu ada langkah-langkah pencegahan, ada mitigasi. Nah, yang ketiga, siap untuk selamat. Jadi yang diajarkan oleh SAR itu, bagaimana untuk evakuasi, menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan anggota keluarga atau juga tetangga. Nah, itu adalah siap untuk selamat. Jadi kembali kenali bahayanya, kurangi risikonya, siap untuk selamat. Itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Ternyata memang kesiapan untuk menghadapi bencana yang terbesar ada di diri kita sendiri dan orang terdekat, yakni keluarga juga tetangga gitu ya. Jadi untuk Anda di wilayah Jawa Barat yang mengikuti dialog ini, kami berharap bahwasannya siapkan tes bencana dan juga lebih sensitif lagi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sekian pemirsa Dialog Forum Publik hari ini. Saya Tegar Bestari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hatur nuhun Bapak-bapak.